nonton dangdut di pasar rakyat. Cakep. Jangan marah kalau kena senggol. Cakep. Selamat datang kembali semuanya. Kita kembali di Ngegaspol. Selamat datang kembali di podcast Ngegaspol Hukum Online. Kali ini kita hadir dengan seperti biasa topik-topik gacor. Dan kali ini yang pertama mungkin saya akan perkenalkan dulu teman-teman yang akan saya ajak ngobrol. Mulai dari Mbak Fitri, silakan. Halo sobat-sobat Ngegaspol semuanya, salam kenal dari saya Fitri, redaksi Hukum Online. Sehari-hari liputan di mana Mbak biasanya? Biasanya lebih ke hukum bisnis sih. Hukum Bang Tito, bisnis. ya. Oke, jadi mungkin teman-teman hukum online yang udah sering baca hukum online akan gampang nemu tulisan Mbak Fitri ya di situs kita. Yang berikutnya sebelah saya ada orang yang selama ini jarang tampil. Silakan Bang Coy. Halo, nama saya Reza Esnir. Cuman dikenalnya baik di lapangan atau di kantor itu seringnya dipanggil Cai. Bang Coy liputannya biasanya apa nih? Kebetulan di divisi di redaksi ini saya ngejabat sebagai fotojurnalis di Hukum Online. Oh, fotografer Bang Cai. Iya, Bang. Wah, ini podcast perdana kayaknya yang datangin fotografer sebagai teman ngobrol. Thank you Bang Cai udah datang. Siap Bang. Terima kasih Bang. Last not least lagi, sumber legal kita siapa lagi kalau bukan? Silakan Mbak Kay. Hai, perkenalkan saya Kay, legal editornya Klinik Hukum Online. Kita komit untuk menghadirkan sumber legal yang kemudian diharapkan bisa jadi menambah wawasan teman-teman dari aspek legalnya seperti apa kasus yang kita omongin. Langsung aja kita masuk ke topik kita. Kita sudah menentukan topik kita adalah soal pemerasan oleh polisi terhadap penonton DWP, Jakarta Warehouse Project. Iya, Bang. Nah, kasus ini masih rame dan masih berproses. Seperti apa, Bang Cai, awal mula kasus ini? Ini awal mula kasusnya yang terjadi itu ketika waktu diselenggarakannya DWP itu kan pada tanggal 13 sampai dengan 15 Desember tahun lalu ya. Desember ya, oke. Nah, menurut korban yang dimintai keterangan ya, dan yang udah beredar di media, jadi kronologisnya ketika para peserta yang menonton konser DWP tersebut tiba-tiba nggak ada komando atau apa, tiba-tiba secara acak mereka tuh digeledah atau diperiksa dengan ada surat penggeledahan oleh polisi, oleh oknum polisi. Ada yang cerita dia bilang waktu pas lagi joget itu tahu-tahu ada orang yang memperhatiin dia terus. Setelah dia selesai joget terus dia dibawa ke suatu tempat, habis itu dimintai keterangan, setelah itu dibawa ke kantor polisi. Nah, di kantor polisi awalnya dia diminta untuk tes urin katanya. Dan itu bukan sedikit ya orang yang dibawa oleh oknum polisi ini. Data yang beredar di media itu hampir 400 orang loh. Dan kebanyakan itu adalah warga negara luar negeri. Itu kejadiannya ketika DWP berlangsung 13 sampai 15 Desember kemarin. Tapi kemudian jadi pertanyaan gue adalah itu kejadian aslinya, tapi kemudian sejak kapan meledak kasus ini Mbak Fitri? Kalau dari informasi yang dihimpun ya, Bang Tito ya, itu kan 2 hari setelah mereka dibebaskan kalau tidak salah ya, tanggal 17 ya kalau tidak salah. Nah, jadi awal mulanya itu memang ya ini kekuatan media sosial nih. Jadi DWP itu dia posting penyelenggaraan di Jakarta itu di Instagramnya. Nah, tiba-tiba ada nih salah satu penonton yang komentar di situ, meninggalkan komen kalau mereka mengalami hal yang tidak mengenakan dari oknum polisi saat menonton DWP gitu. Dan mereka mengakunya ya tiba-tiba dipanggil, diperiksa oleh pihak kepolisian dengan alasan yaitu penyalahgunaan narkoba tadi ya. Lebih tepatnya polisi melakukan itu dengan alasan pencegahan. Alasan mereka mengadakan itu ya. Mengadakan pencegahan penggunaan narkoba. Berarti dari kesaksian tadi para penonton yang kemudian belakang kita sebut korban ya, dari kesaksian mereka bergerak kasus ini ke pemeriksaan oleh internal kepolisian. Ya, yang menarik untuk kita simak seperti apa pernyataan polisi terkait pemeriksaan kasus ini. Telah melakukan pembiaran atau tidak melarang anggotanya saat
mengamankan penonton konser DWP 2024 yang terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan dengan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasan. Ya, seperti itu komen pernyataan resmi polisi ya. Dalam hal ini polisi sudah melakukan sidang etik mulai dari tanggal 2 Januari 2025 lalu, yang akhirnya dalam sidang etik ini dari tanggal 2 Januari tersebut menjatuhkan 3 orang perwira menengah di Polda dengan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Yang diantaranya Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, yaitu Komisaris Besar Donald Paralungan Simanjuntak. Terus yang kedua Kanit 1 Unit 3 Subdit 3 Dir Narkoba Polda Metro Jaya AKP Yudi Triyanata Saiful. Dan yang terakhir kemarin adalah Kasubdit 3 Dires Narkoba Polda Metro Jaya AKP Malvino Edward Justisia. Perwira semua ya? Perwira semua, tapi masih ada lagi nih. Bakal pemeriksaan masih berjalan? Masih berjalan. Oke. Dan ini masih ada lagi nih anggota-anggota kepolisian yang masih diproses ya? Diproses dalam sidang etik tersebut. Oke. Nggak, gue pengen Mbak Kay nih, sebenarnya aturan hukumnya seperti apa sih Mbak? Ini kan yang disebut Bang C tadi kan bahwa ini pemeriksaan masih di internal polisi dan etik kalau nggak salah ya. Kemudian sanksinya PTDH, walaupun yang kalau nggak salah masih banding mereka ya. Masih banding. Mereka banding, itu etik. Tapi sebenarnya seperti apa sih Mbak idealnya? Apakah benar etik dulu, kemudian pidana atau seperti apa? Oke, sebenarnya maupun sebenarnya Polri itu sama ya dengan masyarakat biasa, tunduk kepada peradilan umum. Gitu. Jadi adanya sidang etik itu sebenarnya tuh tidak menghapuskan kemungkinan pidananya gitu. Jadi ketika sudah di sidang etik tuh kalau misalnya memang ada tindak pidananya itu tetap disidang juga pidananya. Namun mana yang lebih dulu antara etik dan pidana itu sebenarnya tuh tergantung pada penyidikannya. Betul. Jadi mana dulu yang akan dibuktikan gitu. Nah, tapi tadi terkait PTDH itu juga bisa jadi salah satu pertimbangan atau diberikannya sanksi PTDH itu karena sudah ada putusan pengadilan negeri yang memutus bahwa tindak pidananya sudah terbukti gitu loh. Itu juga bisa jadi alasan PTDH gitu. Oke, jadi tergantung penyidik dan institusi yang memeriksa itu berarti yang mau didahulukan sebenarnya ya. Betul. Nah, konteks sekarang ini para perwira itu udah di PTDH udah kena sanksi etik semua. Nah, tapi kan kemudian Mbak Fitri, sebelum ini kan sudah pernah aja polisi yang berkasus dan kemudian kena etik juga. Sebut aja misalnya di kasus Ferdi Sambo. Ada beberapa perwira kena etik dan kemudian masih berkarir dan nggak terdengar ada proses pidananya. Seperti apa tuh Mbak Fit? Oke, kalau itu sebenarnya balik lagi ke keseriusan pihak kepolisian ya. Untuk merespon apa yang telah dilakukan oleh anggotanya nih. Karena kalau memang polisi serius, tidak hanya sebatas sanksi etik saja, kalau memang itu terbukti ada pidananya. Ada unsur pidananya ada unsur pidana seharusnya. Benar. Karena kan di beberapa kasus selain Sambo itu di tahun itu kan juga ada satu kasus narkoba yang Teddy Minahasa ya Bang ya. Di 2022. Itu kan selain dia menyalahi etik gitu, dia kan juga dipidana dibawa kan. ke meja hijau. Yes, dan itu dihukum seumur hidup ponisnya kalau saya tidak salah ya. Narkoba, seharusnya hal ini juga berlaku dong dengan kasus yang terjadi hari ini. Nah, itu jadi pertanyaan publik ya, maksudnya kenapa kemudian sebagian di etik kemudian dipidana juga, sebagian berhenti di etik. Bahkan yang jadi sorotan ramai terakhir ini adalah perwira Cuk yang udah diputus etik di kasus Sambo bersalah, tapi karirnya masih lanjut, bahkan kinclong. Kemarin jadi bahasan di netizen karena yang bersangkutan dapat promosi. Itu yang jadi pertanyaan publik kan. Nah, terkait kita balik ke kasus awal kita bahwa ada dugaan pemerasan oleh polisi. Bahkan satu direktorat terlibat, udah di PTDH, udah disanksi oleh kepolisian. Sebenarnya kalau kita sebagai publik, aturan
polisi untuk memeriksa itu seperti apa sih? Dalam aturan penggeledahan itu kan juga nggak bisa dilakukan semena-mena ya. Ya, tidak boleh polisi itu melakukan tindakan yang sewenang-wenang atau bertentangan dengan kewenangannya gitu ya. Nah ini kan juga diatur dalam KUHP ya. Sebenarnya tuh penggeledahan itu dalam konteks penyidikan itu memang sah secara hukum. Tapi dalam pelaksanaannya itu juga tidak serta-merta polisi bisa bertindak seenaknya gitu. Jadi ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Nah misalnya nih di KUHP dan Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 itu kayak harus menyampaikan terima kasih, terus juga harus bersikap sopan, tidak boleh arogan, tidak boleh berucap, bertindak hal-hal yang menyakiti masyarakat dan sebagainya gitu. Jadi tetap harus menghormati hak dari orang yang digeledah tersebut gitu. Artinya ada prasyarat untuk polisi bisa melakukan itu ya. Memang polisi punya wewenang, tapi kemudian nggak serampangan juga. Bener bang. Nah pertanyaan saya kan mewakili publik misalnya, apakah kemudian ketika saya berdiri di trotoar di pinggir jalan ada polisi datang mau menggeledah, itu boleh nggak sih sebenarnya? Apa yang harus saya lakukan misalnya kayak gitu-gitu yang kan publik harus tahu itu seperti apa Mbak Ke? Oke, kalau misalnya dalam kasus tersebut sebenarnya kita bisa menanyakan surat perintah pertama. Jadi surat perintah tersebut kan pasti memuat apa tujuannya dari penggeledahan tersebut dan sebagainya, kapan waktunya, siapa yang menandatanganinya. Jadi kalau termasuk betul sesuai nggak identitasnya dengan yang meriksa betul. kita. Nah itu surat perintah dan kartu identitas polisinya gitu. Jadi kita juga berhak untuk tahu apa tujuan penggeledahannya dan sebagainya gitu. Jadi kita tidak akan terjerumus gitu ya. Itu dalam konteks penyidikan ya bang. Kan kalau OTT itu beda. Oke, karena ada barang bukti ditemukan misalnya ya. Ya kalau dalam proses kita tertangkap tangan sedang mengundang anak korban, ya ada barang bukti, ada depan mata kita sudah menggunakan ya. Polisi beda ya. Beda lagi. Boleh menggeledah. Menarik juga untuk kita simak seperti apa komentar netizen terkait kasus ini. Berikut kutipannya. Silakan dibaca Mbak Fitri. Komentar pertama dari akun Jackson B8C, terstruktur dan sistematis. Masih layakkah untuk dipercaya? Yang ketahuan baru ini, yang tidak ketahuan bagaimana? Bravo Hansip. Bravo Hansip. Hansip jaga lingkungan ya, lebih bravo bagi dia karena polisi citranya buruk dengan kejadian ini. Yang berikutnya Mbak Fit. Dari akun Akman7033, masukin aja Polri ke Kementerian Dalam Negeri. Tiap hari ada aja kasus yang bikin geger. Kasihan rakyat dikasih tontonan memalukan seperti ini. Ya ini masuk akal ya. Ini wacana lama masuk ke Kementerian Dalam Negeri. Dan ini juga podcast kita yang kedua terkait kasus yang dibikin polisi ya. Sebelumnya penembakan excessive force by police, sekarang ini pemerasan. Yang komen berikutnya Mbak Ke. Ini dari Sukirman KUHP 3717, usut sampai ke akar-akarnya, reformasi kepolisian, minimal kejadian ini sudah membuka apa yang sebenarnya masyarakat sudah duga. Di bagian-bagian lain dari tubuh Polri pun bisa dimungkinkan ada oknum dan sistem yang seperti kejadian DWP ini. Ini kecurigaan dia sangat masuk akal ya setelah kejadian-kejadian yang terakhir ini terjadi. Yang terakhir, komen terakhir Bang Cahaya dibaca. Udiana Ida Bagus 3415. Sungguh memalukan Republik ini di mata dunia. Kejahatan yang go internasional. Ini karena konteksnya korbannya banyak warga negara Malaysia tadi ya. Iya benar Bang. Komen berikutnya. Oke, silakan dibaca Mbak Fitri. Jadi ini ada kejadian ada komentar menarik nih, mungkin ngelihat kasus ini ada netizen yang curhat nih, pernah mengalami hal yang mungkin serupa ya, meskipun tidak persis sama. Serupa maksudnya pemerasan mungkin ya? Ya, coba. Benar. Ini dari akun fatma.rini.3. Beberapa tahun yang lalu rumah saya terbakar, rugi hampir miliaran. Saya lapor ke polisi karena itu permintaan pihak asuransi. Polisi yang mengeluarkan surat keterangan rumah terbakar bilang kalau uang asuransi nanti keluar minta dikasih bagian. Saya bilang iya, yang penting surat keterangan dapat. Setelah uang asuransi keluar saya ditagih-tagih, saya blok aja HP-nya. Ini pengalaman unik dari netizen ya. Ini komen di salah satu sosial media ya. Iya benar. Artinya kayak menegaskan bahwa modus seperti ini banyak terjadi di masyarakat gitu loh. Orang ngaku sebagai aparat atau benar aparat beneran melakukan pemerasan terhadap publik. Nah hal ini juga mungkin yang jadi bahan juga yang sekarang lagi rame adalah kasus penembakan bos rental mobil yang di jalan tol itu ya. Si korban sudah minta
minta bantuan ke minta pendampingan ke Polsek Cinangka untuk ikut serta dalam mengambil mobil tersebut. Itu maksudnya. Jadi kronologisnya korban minta tolong didampingi nih saya nih, karena saya mau ngambil mobil saya yang dibawa kabur oleh yang rental kayak gitu. Cuman kata si anak korbannya ini polisi bilangnya belum bisa untuk mendampingi karena satu harus ada surat-surat bukti kepemilikan segala macam. Sedangkan mereka si korban ini sudah membawa surat-surat tersebut. Gitu. Dan mereka mengejar si pelaku penggelapan mobil ini. Artinya kalau polisi konsisten dengan dengan SOP semboyan mereka melindungi dan mengayomi harusnya dan melayani dengan sigap ya. Karena kalau kita bandingin misalnya di film-film ya, dari film-film dan itu kenyataan juga. Bagaimana warga di Amerika misalnya call 911 aja tanpa harus ada ngasih bukti, polisi udah akan hadir untuk menolong kan. Harusnya reaksi polisi juga seperti itu. Dan ini kemudian belakangan terbukti korban jiwa terjadi penembakan, walaupun penembakan oleh oknum TNI AL ya. Oke, ya terkait yang kasus terakhir Cinangka ini juga viral juga sekarang, tapi beda konteks dengan ini. Tapi seperti apa sih Mbak aturan di kepolisian seharusnya? Oke, sebenarnya tuh kode etik Polri itu kan diatur dalam peraturan Polri nomor 7 tahun 2022 kan. Dan ada etika kemasyarakatan di situ, di mana Polri itu yang pertama dilarang menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan dari masyarakat. Dilarang mengabaikan ya? Iya, tidak jelas boleh. Disebut ya. Betul. Terus tidak boleh mencari-cari kesalahan masyarakat. Terus juga tidak boleh mempersulit masyarakat yang butuh perlindungan dan bersikap, berucap, bertindak sewenang-wenang dan lain-lain. Jadi kalau dalam kasus tadi tuh seperti ini sangat diabaikan gitu ya kode etik ini tuh oleh Polri. Ya ini justru kasus kayak gini layak etik sebenarnya ya. Tapi kemudian sebenarnya kalau boleh ditarik pidana juga akibat omission mereka, pembiaran mereka, timbul korban jiwa kan ada klausul aja dipidana kalau nggak salah kan. Lalai menimbulkan korban jiwa. Dan masyarakat juga nggak bodoh kali Bang melihat alasan yang diberikan oleh polisi itu kayak yang ngada-ngada gitu loh Bang. Kadang-kadang iya. Polres sama Polsek sempat berdalih ya, walaupun pada akhirnya mereka kemudian sekarang mengakui ya. Nah, yang pengen saya tanyakan terkait kita kalau kembali ke topik awal pemerasan di kasus di Jakarta Warehouse Project tadi, seperti apa efek ke depan ini Mbak Fit? Maksudnya apa akibat dari semua ini di luar akibat pidana yang atau etik yang bisa ditanggung oleh pelaku? Nah, ini kita soal dampak ya, Bang Tito. Kalau dampak kan ini secara luas itu kan kita akan bicara ke sektor ekonomi nih, Bang Tito. Karena kan Indonesia nih setelah COVID kan ekonominya cukup ambruk ya. Jadi kayaknya sedunia juga ambruk nih ekonominya. Sekarang lagi membangun lewat pariwisata juga, apalagi di sisi lain ada target investasi nih yang harus dicapai oleh pemerintah, kalau tidak salah 1.900 triliun investasi ya, investor ya. Nah itu setidaknya dengan kasus ini akan menjadi penilaian bagi investor dari luar nih, kira-kira nih kalau kita investasi di Indonesia aman nggak nih? Betul. Karena kan ada beberapa indikator ya yang jadi pertimbangan investor untuk menanamkan modal gitu. Selain dari sisi kemudahan berizinnya nih Bang Tito, ada juga dari kepastian hukum dan kondisi politik nih. Nah, jadi itu jadi pertimbangan juga nih para investor iya, kalau nggak aman ya mereka akan pikir dua kali untuk mau berinvestasi di Indonesia. Nah, nanti kan dampaknya ke kita juga lagi nih, bukan hanya dampaknya ke pihak korban aja atau pihak kepolisian aja, tapi kalau ekonomi menurun dampaknya ke seluruh rakyat Indonesia. Juga, iya, kan? Nambahin itu. dikit Bang, tambahin dikit dari Mbak Putri, sampai-sampai ini Menteri Pariwisata Widiawati Putri sampai berstatement ini sangat mencoreng muka Indonesia di mata dunia, karena saat ini Indonesia lagi gencar-gencarnya melakukan promosi destinasi-destinasi wisata ke dunia. Unggulan lagi sebutannya. Ya, dan gara-gara kejadian pemerasan ini itu jadi mencoreng muka pemerintah Indonesia saat ini lah, negara. Apalagi polisi sekarang lagi disorot masyarakat dunia kalau instansi kepolisian Indonesia saat ini lagi, mohon maaf, lagi bobrok banget sayang banget gitu. Banyak banget jadi sorotan. Gitu. Kepolisian adalah salah satu institusi dengan anggaran yang paling besar di APBN kita sekarang. Gitu Bang. Ya itu besar harapan publik ya kembali ya. Semoga polisi kita jadi lebih baik ke depannya. Dan kita berharap
ya kita publik butuh polisi ya. Betul, Dan Bang. semua berharap polisi kita perform baik-baik saja, dan sehingga kita bisa menyadarkan diri kita kepada polisian. Dan ini ada hasil survei terkait kinerja polisi Indonesia seperti apa. Silakan dibacakan Mbak Fitri. Ini ada survei kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Ini memang yang mengadakan survei ini ada 2 lembaga ya. Itu yang pertama tuh ada indikator politik di 2021 itu 71% ini. Ini masih cukup relatif bagus ini posisi tingkat kepercayaan masyarakat kepada polisi di 2021, kalau tidak salah berada di posisi 3 di bawah TNI dan Mahkamah Konstitusi kalau tidak salah ya. Betul. Nah di 2022 ini kan ada kasus Sambo dan juga Teddy Minahasa nih. Terus ada kasus Kanjuruhan juga ya, jangan lupa ya. Nah itu jadi titik itu jadi titik awal nih jatuhnya citra polisi nih di masyarakat nih, karena memang yang melakukan tindak pidana itu bukan kroco-kroconya, tapi memang Pati bahkan orang-orang perwira tinggi. Iya, perwira tinggi yang memang itu udah kayaknya kalau masyarakat bilang kayaknya nggak masuk akal banget deh kok polisi bisa melanggar aturan yang sebenarnya mereka paham gitu. Nah di 2023 itu tingkat kepercayaan masyarakat kepada polisi itu cukup naik karena kasus Sambo selesai nih, Bang Vito, vonisnya seumur hidup. Terus Teddy Minahasa juga masyarakat kayaknya support ya dengan vonis seumur hidup. Nah di 2024 ini kan tingkat kepercayaan masyarakat kepada polisi itu turun ya 69. Nah tapi ini ada catatan nih, ini kan per Oktober nih ininya. Di akhir tahun kemarin ya. Iya per Oktober surveinya. Nah sementara kasus DWP ini kan masih Desember. Baru. Nah jadi kita belum bisa memasukkan itu di skor barusan belum Tapi bisa. berdasarkan itu kemudian ada kasus baru, ada kasus jalan tol tadi bos rental. Prediksi Mbak Fitri sendiri untuk peringkat polisi besok, kepuasan publik terhadap kinerja polisi seperti apa 2025 ini nanti? Ini kalau saya sebagai warga lah, rakyat gitu ya, ini pasti menurun, citra polisi pasti menurun. Karena apa? Karena ini pemerasan loh, pemerasan terhadap WNA pula. Bang, tambahin dikit, soalnya kalau dibilang kejadian ini tuh bukan kejadian yang tiba-tiba ya Bang. Bukan maksud gue, bukan kejadian yang tiba-tiba on the spot. Polisi melakukan penggeledahan, ini kayaknya udah perencanaan, ada struktur gitu loh Bang. Iya benar. Jadi kayaknya malah bikin citra polisi itu malah jadi makin buruk, makanya gitu prediksi Mbak Fitri masuk akal. Bang, satu direktorat loh Bang. Iya, sampai direktorat bukan satu unit loh. Satu direktorat berapa puluh orang gitu. Iya. Tapi salah satu perkembangan terakhir yang kalau nggak salah saya itu ada upaya polisi katanya mau mengembalikan uang hasil perasan itu ke para korban. Nah, menariknya kan apakah kemudian upaya polisi mengembalikan duit korban ini bisa menghilangkan pidananya atau klausul hukumnya, Mbak? Oke, sebenarnya kan itu memang sudah uang korban ya pada awalnya. Jadi kan itu memang hak mereka gitu untuk dikembalikan. Betul. Nah, sedangkan pertanggungjawaban pidana dan etiknya tetap harus dijalankan gitu. Karena perbuatannya sudah dilakukan gitu. Sudah terjadi ya, udah ada bukti formalnya juga segala macam ya. Betul. Begitulah wajah institusi kepolisian kita tercoreng emang oleh beberapa orang, bahkan satu direktorat. Satu direktorat Bang, bukan satu unit. Ya. Besar harapan publik kepolisian kita berbenah dan menjadi lebih baik ya tentunya. Dan seperti apa Mbak Fitri harapannya untuk kepolisian ke depannya? Apalagi Mbak Fitri udah prediksi tadi turun akan turun ya. Iya. Harapannya seperti apa? Harapan aja lah. Mungkin ada di sisi pengawasan kali ya Bang Tito ya. Nah, pengawasannya itu kan seharusnya internalnya itu diperkuat dong. Maksudnya kalau memang diperkuat dan konsisten nih harusnya polisi nih. Kalau memang polisi ini melakukan tindak pidana dan juga sekaligus ada etik, harusnya kedua-duanya diproses. Ya. Jadi jangan berlaku untuk parsial. Untuk mengembalikan kepercayaan publik juga ya. Jangan berlaku secara parsial, untuk polisi ini berlaku, untuk ini pidananya nggak berlaku. Juga, betul. Harus itu adil kan, ya. Itu kan bisa jadi penilaian masyarakat juga nih, polisi ini niat sebenarnya niat nggak sih mau menegakkan hukum gitu di Indonesia gitu. Ada masukan Mbak terkait aturan mungkin apa yang perlu dipertegas segala macam?
Tadi setuju sih sama Mbak Fitri soal pengawasan juga gitu. Tadi apalagi kasusnya ini sering banget yang berasal dari atasan gitu ya. Atasannya memerintahkan untuk melakukan hal-hal di luar norma, padahal sudah jelas ya di pasal 6 Perpolri 7 2022 itu sudah jelas bahwa bawahan itu harus menolak perintah atasan yang berkaitan dengan pelanggaran norma hukum atau norma kesusilaan dan sebagainya gitu ya. Artinya sebagai anggota bisa nolak perintah atasan kalau itu dianggap bertentangan dengan hukum ya sebenarnya. Betul. Itu harus dimulai ditegakkan sih sebenarnya. Betul. Baik, terima kasih Mbak Fitri, Mbak Kay, Bang Cai. Siap bos. Harapan kita sama supaya polisi kita jadi lebih baik, polisi kita lebih perform ke depan dan benar-benar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat. Oke, kita tutup podcast kali ini. Sampai jumpa di Ngegaspol berikutnya.